Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Saidah Tunisa dengan NIM 230601900079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tema hereditas, disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Widayati Lestari, MPSI. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian hereditas. Apa sih hereditas itu? Hereditas ialah genotip yang diwariskan dari induk pada keturunannya dan akan membuat keturunan memiliki karakter seperti induknya, warna kulit, tinggi badan dan rambut, bentuk hidung, bahkan penyakit warisan merupakan dampak dari penurunan sifat. Hereditas dibawa oleh gen yang ada dalam DNA masing-masing sel makhluk hidup dan pada makhluk hidup multiseluler. Tubuhnya tersusun atas puluhan bahkan triliunan sel dengan massa DNA yang saling mengkait. Definisi hereditas sebagai transmisi genetik dari orang tua pada keturunannya merupakan penyederhanaan yang lebih karena sesungguhnya yang diwariskan oleh anak dari orang tuanya adalah satu set alel dari masing-masing orang tua serta mitokondria yang terletak di luar nukleus 9 inti sel. Kode genetik inilah yang memproduksi protein, kemudian berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk karakter fenotip. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai proses hereditas. Hereditas pada seorang anak adalah warisan spesifik genes yang berasal dari kedua orang tuanya. Ini terhimpun di dalam kromosom-kromosom, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Berinteraksi membentuk pasangan-pasangan. Dua anggota dari masing-masing pasangan memiliki dan bentuk fungsi yang sama. Masing-masing individu mulai hidup dengan satu sel di dalam indung telur yang telah dibuahi oleh satu sperma. Sel ini terbagi menjadi dua masing-masing, terbagi lagi menjadi dua, dan seterusnya hingga membentuk organ. Proses pembagian sel ini disebut dengan mitosis. Menurut para ahli, disebutkan bahwa semua sel dalam badan memiliki hereditas identik sebagai akibat dari adanya proses individuasi dan diferensiasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip hereditas. Yang pertama ada prinsip reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, faktor keturunan berlangsung melalui perantara gen sel dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang dapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi gen sel. Yang kedua ada prinsip konformitas, yaitu berdasarkan prinsip konformitas, masing-masing makhluk hidup menurunkan golongan dan jenisnya sendiri, ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh, atau jasmani, sebagainya dalam hal-hal yang dapat diturunkan. Kemudian yang ketiga ada prinsip variasi, yaitu dalam prinsip variasi, suatu jenis spesies dipandang dapat memiliki kebersamaan melalui perbedaan. Kemudian yang keempat ada prinsip regresi filial. Ciri khas yang ada pada seseorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan pembawa bukan produsen. Kemungkinan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitas anak juga kurang. Yang kelima ada prinsip jenis silang. Dalam prinsip menyilang, suatu yang diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran jenis menyilang. Yang selanjutnya tentang teori hereditas. Ada 3 teori tentang hereditas yang paling populer, yakni teori partiality, coalition, dan association. Yang pertama partiality, pernikahan, yaitu anak lahir mewarisi salah satu dari 2 sumber aslinya secara keseluruhan atau sebagian besar sifat-sifatnya. Yang kedua coalition, penyatuan, yaitu sifat anak yang tidak mewarisi cabang-cabang dari sumber aslinya. Kemudian yang ketiga cara penggabungan, association, yaitu anak mewarisi salah satu sifat tertentu dari sumber aslinya. Yang selanjutnya tentang pengaruh hereditas dalam perkembangan psikologi anak. Faktor utama dan pertama dalam perkembangan anak yakni faktor hereditas. Faktor hereditas ini juga dikenal dengan istilah nature. Faktor hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi faktor tersebut merupakan pemberian biologis sejak lahir. Natur berkaitan dengan alam. Apabila ditinjau dari sudut perkembangan, maka perkembangan manusia berlangsung secara alamiah. Dengan demikian, perilaku yang ditampilkan manusia merupakan faktor
merupakan faktor alami yang terjadi sejak manusia lahir dan faktor biologis yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Natur berkaitan dengan pendekatan yang diterapkan dalam pembimbing perkembangan manusia. Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak. Menurut penelitian, faktor hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Islam bahkan telah mengindikasikan pentingnya faktor hereditas dalam perkembangan sejak 14 abad yang lalu. Dalam sudut pandang hereditas, karakteristik seseorang dipengaruhi oleh gaya yang merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tuanya yang akan terlihat sebagai karakteristik yang dapat diobservasi. Genotip adalah faktor yang diturunkan merupakan suatu yang ada yang diperoleh sejak dari konsepsi, yang merupakan kerangka yang akan terjadi. Perkembangan anak dipengaruhi oleh bakat, sifat-sifat, keturunan, intelijensi, dan kepribadian. Sekian penjelasan materi tentang hereditas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.